مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala salam iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Ustadz Henda beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sulam Jana, baik ketua taklim beserta dan pengurus lainnya. Saya hormati Bapak Ustadz Sumarno, saya hormati Bapak Ustadz Asri, saya hormati Bapak Ketua RT itu Bapak Zainal Arifin, dan Bapak Waktu RT itu Bapak Hartonaro beserta dan lainnya. Para Bapak jamaah taklim sekaligus jamaah haul yang saya hormati, pada malam ini kita memperingati haulnya yaitu Bapak almarhum Bapak Budi Santoso bin Bapak Alek, haul yang kedua kalinya. Mudah-mudahan haul ini menjadi penyebab untuk diampuni segala dosa beliau dan juga diluaskan kuburnya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak yang saya hormati, setiap umat pasti ada batasnya, ada ajalnya. Oleh karenanya kita setiap manusia harus bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti mati. Usia almarhum pulang ke rahmatullah keadaan usia 47 tahun. Ini usia yang cukup bagus. Mudah-mudahan almarhum ini tergolong orang yang soleh, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sering sedekah jariyah, dan juga mempunyai ilmu, dan juga menjadi anak yang soleh. Insya Allah akan menolong untuk beliau di alam barzah terutama. Kemudian yang perlu kita siapkan sebagai yang masih hidup, sesuai hadis Rasul, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Setiap iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, apabila telah mati, telah pulang ke rahmatullah anak Adam, anak cucunya Nabi Adam, in qata'a amaluhu, niscaya terputuslah segala amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Yang pertama shadaqatin jariyah. Nah ini Pak, ini penting sekali ini bagi kita. Shadaqah jariyah ini sangat penting. Kita alhamdulillah besar maupun kecil kita upayakan, kita keluarkan, yang pada intinya kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kecil ikhlas,
akan membuat kita jadi berkah. Dan juga yang besar kita ikhlas, insya Allah juga lebih berkah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Kita punya ilmu, kita manfaatkan. Baik itu melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5 waktu, termasuk juga sholat sunnah, dan juga yang lainnya. Termasuk kita punya ilmu, balighu anni walau ayah. Kita sampaikan ilmu kita meskipun 1 ayat. Ya, kepada saudara kita yang belum tahu tentang ilmu agama, kita sampaikan. Apa itu 1 ayat Al-Quran, atau 1 hadis, atau bentuk nasihat dari kita. Ini semua ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada saudara kita yang muslim. Nah, yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh. Tentunya anak yang laki-laki yang soleh, kalau perempuan yang solihah. Yad'ulah, ini mendoakan untuk orang tuanya. Nah, oleh karenanya kita ini harus mencetak, Pak, mencetak anak kita. Memang mencetak anak yang soleh tidak mudah. Ya, tentunya kita berusaha meskipun itu risikonya. Memang anak itu ada yang mudah diatur, ada yang susah diatur. Dan yang mudah diatur ini tidak begitu berisiko atau tidak begitu sulit. Ya, memang anak itu ada yang susah diatur. Ini tentunya banyak memikirkan bagaimana caranya agar anak kita ini sadar, agar anak kita ini menjadi anak yang baik. Nah, memang intinya anak yang soleh itu tidak mudah. Pertama, dia harus dikenalkan dengan apa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu harus kita kenalkan. Yang kedua, kita kenal siapa nabinya. Dan yang ketiga, tentunya dia harus diajarkan ilmu Al-Quran, ilmu agama, dan sebagainya. Kenapa? Karena anak itu masih jernih, masih bersih. Nah, kalau kita ajarkan ilmu agama seusia dini, insya Allah di masa remaja nanti, di masa mendatang nanti, ini udah punya bekal yang kuat. Oleh karenanya, mari kita cetak anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau yang laki-laki, anak yang solehah. Bagi yang perempuan, mudah-mudahan anak-anak kita doakan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian berkaitan kematian, aksiru zikral maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Memang kematian ini, Pak, ya bisa saja kemarin tetangga saya, ya katakan tidak sakit keras, ya masih remaja putri, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sudah ajal. Hanya barangkali ya cuma sebentar dia dirawat, bukan dirawat, istilahnya sekedar masuk ke rumah sakit, memang sudah ajalnya. Nah, oleh karenanya ini harus siap. Jadi ada yang kakeknya masih hidup, ya cucunya bisa pulang lebih dahulu. Kenapa? Karena ajal sudah, Pak. Memang secara keseluruhan kata Rasulullah, baina sitin wa sab'in. Umatku usianya di antara 60 sampai 70. Oleh karenanya kita harus punya persiapan yang banyak sebelum ajal menjemput kita. Sebelum datang ketentuan Allah atau batas yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pada malam ini kita diingatkan oleh almarhum, yaitu Bapak Budi Santoso bin Bapak Alek. Ini yang usia 47 tahun, dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini haul yang kedua, tentunya mengingatkan kita agar kita ini lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi untuk almarhum, diampuni segala dosanya, diluaskan kuburnya, dan diterima segala ibadahnya. Dan juga bagi keluarganya yang ditinggalkan, mudah-mudahan mendapat kesabaran selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق